Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi lewat channel YouTube SMP IT Rahmaniyah. Kita masuk ke pelajaran matematika pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua ini kita akan masih membahas tentang bilangan bulat. Oke, ini dia kompetensi dasarnya sudah kemarin Ibu bacakan. Kemudian ini pengalaman belajar. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai garis bilangan dan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Untuk bilangan sembarang A dan B akan berlaku A plus minus B, artinya sama dengan A dikurang B. Yang kedua, kalau A minus B artinya akan sama dengan A ditambah B. Oke, ini yang perlu kalian ingat. Jika tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka operasi hitungnya berubah menjadi negatif. Sedangkan jika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, operasi hitungnya berubah menjadi positif. Nah, ini nih yang sering menjadi pertanyaan. Bu, apakah sama A minus B dengan minus A minus B? Sama atau tidak? Jawabannya adalah tidak sama. Kenapa? Oke, kita lihat ya. A minus B itu artinya adalah A ditambah B. Sedangkan kalau minus A minus B, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, artinya adalah minus buka kurung A ditambah B. Ya, berbeda ya. Dua hal ini adalah berbeda. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan hasil operasi bilangan-bilangan berikut. A minus 8 minus 12. B 6 minus 10, C minus 14 minus 15 minus 21. Kita bahas satu-satu, mulai dari yang A, minus 8 minus 12. Artinya karena dua buah bilangan ini sama-sama bilangan negatif, kita bisa menjumlahkan dua buah bilangan ini, kemudian jangan lupa ditambahkan tanda negatif di depan angka tersebut, sehingga hasilnya adalah minus 20. Yang B, 6 minus 10. Oke, di sini kita bisa lihat ada angka minus, ada tanda minus bertemu dengan tanda minus. Karena di minus bertemu dengan minus, seperti aturan yang tadi, tandanya berubah menjadi positif. Jadi sekarang operasinya menjadi 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 16. Untuk soal yang C, minus 4, minus 15, minus 21. Oke, kita kerjakan dulu dari yang paling kiri. Minus 14, minus 15. Oke, minus 14, minus 15 sama-sama bilangan bulat negatif. Maka kita bisa jumlahkan mereka berdua, tapi jangan lupa tambahkan tanda negatif di depannya. Kemudian bagaimana yang 21, Bu? Kita lihat ada tanda minus bertemu dengan minus di depan angka 21. Minus bertemu dengan minus, tandanya jadi berubah, jadi positif. Ya, jadi sekarang operasi hitungnya adalah minus buka kurung 14 ditambah 15 ditambah 21. Kita hitung dulu dari yang di dalam kurung. 14 ditambah 15 kalau kita hitung hasilnya adalah 29. Jangan lupa ada tanda minusnya di depannya, tambahkan tanda minus. Kemudian 21-nya kita turunkan saja ke bawah. Nah, sekarang operasinya jadi lebih sederhana kan? Minus 29 ditambah 21. Setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah 8. Oke, ini contoh soal cerita pada pengurangan bilangan bulat. Misal, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter.
Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Oke, kita bahas dari diketahuinya pada soal ya. Diketahui pada soal puncak lompatan yaitu 3 meter. Artinya, yang namanya puncak lompatan, dia adanya di atas permukaan air lautnya sejauh 3 meter. Maka kita tulis angkanya adalah 3. Kemudian, kedalaman menyelam dari lumba-lumba tersebut yaitu 7 meter. Yang namanya menyelam itu ada di bawah di bawah permukaan air laut. Maka tandanya berubah menjadi tanda minus. Jadi 7-nya bukan positif tapi negatif, minus 7. Nah, yang ditanya jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman. Nah, tadi kita masukkan soalnya 3 minus 7. Ya, minus bertemu dengan minus jadinya positif. Jadi 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10 meter. Nah, kalau kalian belum paham tentang ini, coba kita lihat di sebelah sana ada garis bilangan. Sedikit berbeda dengan garis bilangan yang kemarin. Kalau garis bilangan yang kemarin bentuknya adalah horizontal, kali ini garis bilangannya adalah vertikal, ya. Untuk bilang sama seperti dengan garis bilangan horizontal, angka 0 terletak di tengah-tengah. Kalau ke atas berarti nilainya positif, ke bawah bernilai negatif. Nah, dia melompat sampai puncaknya sejauh 3 meter. Berarti dari 0 menuju ke arah angka 3. Kemudian dari titik 3 dia menyelam sampai titik minus 7. Nah, jadi dari 3 bergerak ke arah minus 7. Karena dia gerakannya berbeda arah, maka tandanya negatif, ya. Ini kenapa tandanya negatif? Karena dia geraknya berbeda arah. Kemudian, kalian bisa melihat atau menghitung dari 3 sampai 7, karena yang ditanya jarak, kalian bisa hitung dari 3 sampai minus 7 jaraknya berapa. Kalau kalian hitung, akan sama jawabannya, ketemunya adalah 10. Begitu. Selanjutnya adalah operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contoh misalnya ada angka A dikali dengan minus B, maka hasilnya adalah minus A dikali B. Ya, contoh, Ibu akan menggunakan angka. Misal 4 dikali minus 2. Hasilnya adalah kalian kalikan 4 dikali 2 berapa? Jangan lupakan tanda minus di depannya. 4 dikali 2, 8. Kemudian tambahkan tanda minus di depannya. Jadi hasil dari 4 dikali minus 2 adalah minus 8. Yang B. Oh, maaf. Oke, ini contoh soal cerita untuk perkalian. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Diketahui suhu puncak gunungnya adalah 18 derajat Celcius. Setiap 2 jam suhunya turun 4 derajat Celcius. Yang ditanya adalah tinggi suhu di puncak pegunungan dalam 10 jam kemudian. Oke, dalam 10 jam, dalam waktu 10 jam ada 5 kali turun suhu. Kenapa? Karena tadi pada soal suhunya akan turun setiap 2 jam. Berarti kalau 10 jam ada 5 kali penurunan suhu. Maka ditulis ada 5 kali. Dan masing-masing penurunan suhu yaitu 4 derajat Celcius. Jadi, kalimat matematikanya bisa kita tuliskan awal dari suhu puncak gunungnya yaitu 18 dikurang
5, yaitu berapa kali suhunya turun, dikali dengan 4 derajat Celcius, ya. Kemudian kita kerjakan dulu 5 dikali 4 yang ada di dalam kurung, ya. 5 dikali 4 adalah 20. Jadi 18 dikurang 20 hasilnya adalah minus 2 derajat Celcius. Yang kedua adalah perkalian dua bilangan bulat negatif. Kalau tadi perkalian bilangan bulat positif dan negatif, kali ini dua bilangan bulat negatif. Kalau ada minus A dikali minus B, ya, dua buah angka ini tandanya adalah negatif, maka hasilnya menjadi bilangan positif, tidak ada lagi tanda minusnya. Kalian hanya perlu kalikan saja angkanya, A dikali B. Contohnya adalah minus 8 dikali minus 6. Ya sudah, kalian hanya perlu kalikan 8 dikali 6. Hasilnya adalah 48. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Ya, jadi kalau misalnya ada dua buah bilangan bulat A dan B, A dikali B akan sama dengan B dikali A. Contohnya misalnya 1 kalau dikali 2, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 1. Yang B, sifat asosiatif. Kalau ada 3 buah bilangan bulat A, B, dan C, maka akan berlaku A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A kali B dalam kurung B dikali C. Kita menggunakan angka untuk tahu sifat asosiatif ini. 2 dikali 3 di dalam kurung dikali 5 akan sama hasilnya dengan 2 dikali 3 dikali 5 yang ada di dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian yang 5 kita turunkan saja, ya, ke bawah. Kemudian kita kerjakan yang ada di sebelah kanan, yang di ruas kanan. Kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 3 dikali 5, 15. Yang 2 turunkan saja. Sekarang kita hitung, 6 dikali 5 hasilnya berapa? 30. Sama juga kan dengan 2 dikali 15, hasilnya 30. Maka pada perkalian berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Misal ada angka A, buka kurung B ditambah C. Hasilnya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Contoh kita masuk ke dalam angka 2, buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung, akan sama hasilnya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Ya, kita hitung dulu yang sebelah kiri, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Yang 2 turunkan saja. Ini kalau tidak ada tanda artinya dikalikan ya. Oke, sekarang kita lihat yang ruas kanan. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Ditambah 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Ingat, antara perkalian dengan penjumlahan kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Baru nanti setelah semua perkalian selesai, kalian boleh mengerjakan yang penjumlahan. Oke, sekarang kita cek. 2 dikali 8 hasilnya berapa? 16. Hasilnya akan sama dengan 6 ditambah 10. 16 juga kan? Maka pada perkalian berlaku sifat distributif. Oke, sekian materi untuk bilangan bulat pada pertemuan kedua kali ini. Semoga kalian bisa paham dan ilmunya bermanfaat. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan di e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.